5051. Cai Hao adalah guru yang sangat sabar, karena dia tahu tentang kemahiran Yang Kai dalam pemurnian artefak. Dia secara alami mengajarinya sejak awal. Yang Kai belajar dengan rajin. Salah satunya adalah siswa yang serius sementara yang lain adalah guru yang teliti, keduanya rukun. Apakah itu dalam hal martial Dao atau alchemy Dao, Yang Kai menunjukkan bakat luar biasa, tetapi dalam hal pemurnian artefak, bakatnya jauh lebih rendah. Untungnya, dia sekarang memiliki kultivasi Master Open Heaven Orde ke-7, dan Dao Alkimia dan pemurnian artefak memiliki banyak kesamaan, jadi meskipun bakatnya dalam pemurnian artefak agak kurang, pencapaiannya dalam pemurnian artefak secara bertahap meningkat. Namun, dalam situasinya saat ini, mustahil baginya untuk mencapai puncak artefak refining. Pada titik tertentu, dia akan menghadapi hambatan yang tidak dapat diatasi, dan hambatan itu adalah batas dari pemurnian artefak seumur hidupnya. Untungnya, Yang Kai tidak ingin meningkatkan keahliannya dalam artefak refining sampai batas tertentu. Kali ini, itu semua demi mendapatkan informasi di masa depan. Dia hanya membutuhkan keterampilan tertentu dalam artefak refining. Cai Hao tidak bisa mengerti mengapa Yang Kai tiba-tiba begitu tertarik pada pemurnian artefak. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, dia bisa merasakan bahwa Yang Kai dengan rakus menyerap berbagai misteri pemurnian artefak tanpa makan atau tidur. Dengan ketekunan seperti itu, kemahirannya dalam artefak refining telah meningkat pesat. Lagi pula, dengan kultivasinya yang mendalam, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Hari demi hari, tahun demi tahun. Yang Kai praktis telah tinggal di artefak refining hall untuk waktu yang lama dan tidak mengambil satu langkah pun darinya, bahkan menunda kultivasinya sendiri. Untungnya, fondasi alam semesta kecilnya terus meningkat karena jumlah makhluk hidup yang dia simpan di dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan orang normal, kultivasinya tidak akan terlalu tertinggal. Selama 10 tahun penuh, hanya ketika Cai Hao merasa tidak ada yang bisa dia ajarkan, Yang Kai mengakhiri sesi pelatihan khusus ini. Cai Hao tidak bisa mengajarinya, bukan karena pencapaian Yang Kai dalam pemurnian artefak telah melampaui dirinya, tetapi karena dia telah mengajarinya semua yang dia ketahui tentang pemurnian artefak. Seberapa jauh Yang Kai bisa berjalan di jalan ini di masa depan akan tergantung pada bakatnya sendiri. Dengan seorang guru yang mengajar Dao, seseorang akan dapat berkultivasi sendiri. Teknik kultivasi yang sama, orang yang berbeda, pencapaiannya juga akan berbeda. Dao of Artifact Refining sama dengan kultivasi. Menurut kategorisasi Yang Kai tentang Dao, 10 tahun kultivasinya yang rajin hanya memungkinkan keahliannya dalam pemurnian artefak naik dari level awal ke level ketiga. Untuk master pemurnian artefak Grandmaster seperti Dongguo Anping, pencapaiannya dalam artefak refining setidaknya level ke-7, teknik mendahului pahlawan yang luar biasa. Hanya setelah mencapai level ini seseorang akan memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk memperbaiki artefak istana, dan tidak banyak penyuling artefak pada level ini di seluruh Blue Sky Pass. Misalnya, Cai Hao, yang telah mengajar Yang Kai selama 10 tahun, Yang Kai memperkirakan bahwa pencapaiannya dalam pemurnian artefak harus berada di tingkat kelima. Semakin jauh kemajuan dalam Dao mereka, semakin sulit jadinya, itu mungkin bahkan lebih sulit daripada peningkatan peringkat Open Heaven Stage. Dibandingkan dengan Cai Hao, Yang Kai 2 tingkat lebih rendah, dan dibandingkan dengan Dongguo Anping, dia 4 tingkat lebih rendah. Di masa hidupnya, jika dia menghabiskan cukup waktu dan upaya untuk pemurnian artefak, dia mungkin bisa mengejar dunia Cai Hao saat ini, tetapi tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat Grandmaster hebat seperti Dongguo Anping. Ini adalah batas bakat dan tenaga kerja yang buruk. Di sisi zona perang Yin Yang, murid tinta hitam sudah mengembangkan artefak istana. Tampaknya pencapaian murid tinta hitam dalam pemurnian artefak hanya selangkah lagi untuk menjadi Grandmaster hebat. Menurut perkiraan Yang Kai, dia seharusnya berada di level ke-6 sekarang. Jika dia punya cukup waktu, Yang Kai akan lebih bersedia untuk lebih meningkatkan artefak refining Dao-nya. Paling tidak, dia harus mencapai tingkat penguasaan keempat. Namun, dia telah tertunda di aula pemurnian artefak selama 10 tahun dan Zhong Liang telah datang mengunjunginya berkali-kali. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Yang Kai bisa merasakan kecemasannya. Semakin lama mereka menunda di sini, semakin besar kemungkinan klan tinta hitam akan mampu memperbaiki artefak istana yang sebenarnya. 10 tahun memang bukan waktu yang singkat. Oleh karena itu, ketika Yang Kai tiba-tiba muncul di depan Zhong Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan meletakkan dokumen di tangannya sebelum bertanya, apakah kamu siap? Maaf membuatmu menunggu. Zhong Liang perlahan menggelengkan kepalanya, perjalanan ini berbahaya, jika kamu tidak ingin pergi, tidak ada yang akan memaksamu.
Yang Kai tersenyum, 10 tahun mengasah pedangku, hanya untuk saat ini, bagaimana aku bisa mundur? Petik 2. Mata Zhong Liang dipenuhi dengan kepuasan dan pujian, jika semua prajurit ras manusia saya seperti Anda, mengapa khawatir tidak dapat mencapai hal-hal besar? Apakah Anda akan menyapa pasukan Fajar? Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak perlu, masalah artefak istana klan tinta hitam belum dipublikasikan, kan? Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali, jadi saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya sendiri, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa. Selain itu, tanpa saya, Dawn Squad akan dapat melawan dan membunuh musuh, sehingga mereka akan menjaga diri mereka sendiri. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, murid akan menuju ke Yin yang pas sekarang. Zhong Liang sedikit mengangguk, baiklah, ikut aku, pihak lain telah mendesak kami beberapa kali. Jika Anda tidak pergi sekarang, Tang Qiu tua yang berkabut itu mungkin akan mulai mengutuk. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berdiri dan memimpin jalan. Di tengah jalan, Zhong Liang menyerahkan slip batu giok kepada Yang Kai. Di dalamnya ada beberapa informasi dasar tentang jalur Yin Yang dan zona perang Yin Yang. Lihatlah. Yang Kai mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi alih-alih segera memeriksanya, dia terlebih dahulu memasukkannya ke alam semesta kecilnya. Sepanjang jalan, Zhong Liang mengoceh seperti seorang ayah tua yang mengiring putranya ke medan perang, kata-katanya dipenuhi dengan kekhawatiran tentang situasi masa depan Yang Kai. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam. Segera, mereka berdua tiba di Super Space Array, tempat ini dijaga ketat, tetapi karena Zhong Liang yang membawanya ke sini, mereka secara alami membiarkan mereka lewat. Di dalam aula utama, di dalam arai roh raksasa, Yang Kai berdiri sendiri. Ada lebih dari selusin Open Heaven Orde ke-7 di sekitar sudut arai roh besar, yang masing-masing diisi dengan bahan berharga. Setiap kali Super Space Array ini diaktifkan, sejumlah besar sumber daya akan dikonsumsi, semakin tinggi kultivasi target, semakin banyak sumber daya yang akan dikonsumsi. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa berbagai human pass bisa berinteraksi satu sama lain tetapi jarang berinteraksi satu sama lain. Terakhir kali para Master Orde ke-8 dari berbagai Mountain Pass ras manusia berkumpul di Blue Sky Pass adalah karena kapal perang mengusir tinta hitam. Penyimpanan cahaya pemurnian membutuhkan pekerjaan Yang Kai secara langsung. Ini adalah tanda yang diberikan oleh leluhur tua kepadamu, dan ini ditandai dengan stempel pribadi leluhur tua. Ketika Anda tiba di Yin Yang Pass, jika seseorang bertanya, keluarkan, itu akan membuktikan identitas Anda. Zhong Liang menyerahkan benda seperti spirit jade kepada Yang Kai. Yang Kai menerimanya dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli apa, kamu harus kembali hidup-hidup. Zhong Liang dengan tegas memperingatkan, pada saat krisis, jangan repot-repot dengan misi apapun, hanya dengan tetap hidup akan ada harapan. Petik 2. Yang Kai menangkupkan tinjunya, aku tidak akan gagal. Zhong Liang mengangguk dan melangkah keluar dari barisan, melihat sekeliling, dia berteriak, aktifkan arai. Petik 2. Selusin Open Heaven Orde ke-7 yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama segera mengaktifkan kekuatan mereka sendiri, menyebabkan susunan besar bersenandung dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Bahan berharga yang ditempatkan di berbagai mata formasi dengan cepat terkuras energinya dan menjadi debu. Ruang berputar dan terdistorsi, dan ketika keempat kutub berguncang, dunia tampak runtuh. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Di sekitar Great Array, selusin Master Open Heaven Orde ke-7 semuanya pucat dan aura mereka berat, jelas telah menghabiskan banyak energi, tetapi Yang Kai tidak terlihat. Meskipun Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, teleportasi jarak jauh ini masih membuatnya merasa sedikit pusing. Saat dia terbang melalui kehampaan, dia merasa seperti daun yang jatuh tertiup angin, hanyut bersama angin, tetapi dia tidak tahu di mana dia akan berakhir. Perasaan gelisah ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, setelah beberapa saat, perasaan ini menghilang. Pada saat Yang Kai kembali ke akal sehatnya, dia sudah berada di dalam barisan roh besar lainnya. Cahaya di sekelilingnya berangsur-angsur memudar, memperlihatkan beberapa sosok yang berdiri di dekatnya. Beberapa dari mereka saling melirik sebelum berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Segera, salah satu dari mereka melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Saudara muda, yang ini Jing'an dari Yin Yang Pass, bolehkah saya bertanya dari mana saudara junior berasal? Petik 2. Mereka yang dapat diteleportasi melalui Super Space Array secara alami berasal dari jalur ras manusia, tetapi para Master Open Heaven yang bertanggung jawab untuk menjaga array ini tidak dapat mengetahui dari mana Yang Kai berasal, jadi mereka secara alami harus bertanya terlebih dahulu. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan sadar kembali, setelah memastikan bahwa tempat ini adalah jalur Yin Yang, dia menjawab, salam kakak senior, ini Yang Kai dari jalur langit biru.
Petik 2. Mendengar ini, semangat Jing An bangkit, adik laki-laki dari Blue Sky Pass. Ya, Yang Kai mengangguk. Jing An buru-buru berkata kepada temannya, cepat kirim pesan ke Marsial Paman Tang Qiu, katakan padanya bahwa orang yang dia tunggu telah tiba. Petik 2. Orang lain di sampingnya segera bereaksi dan dengan cepat mengirim pesan. Jing An memandang Yang Kai dan tersenyum, saudara muda Yang, akhirnya kamu datang. Marsial Paman Tang selalu memikirkanmu, dan hampir setiap bulan dia mengirim pesan menanyakan apakah ada orang dari Blue Sky Pass yang datang. Jika Anda tidak datang, saya khawatir kita semua akan diberhentikan. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa, apa hubungannya ini dengan kakak senior? Jing An tersenyum pahit, paman bela diri Tang tidak bisa dijadikan alasan. Sepertinya itu salah kami bahwa Anda tidak datang, saudara muda tidak mengetahui hal ini, tetapi kami semua menantikan kedatangan Anda, dan sekarang Anda akhirnya datang. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya mengangguk penuh semangat, menunjukkan bahwa Jing An benar. Pada saat yang sama, mereka juga memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu, tidak tahu mengapa Tang Qiu telah menunggunya. Namun, dari kelihatannya, tidak ada yang istimewa dari Yang Kai, kultivasinya sama dengan milik mereka, hanya di orde ke-7. Melihat reaksi mereka, Yang Kai diam-diam menebak bahwa berita tentang cahaya pemurnian yang berasal dari tangannya pasti telah disegel di jalur Yin Yang, jadi selain beberapa orang, yang lain tidak mengetahuinya. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan menyebutkan apapun tentangnya. Nama Yang Kai diketahui hampir semua orang di Blue Sky Pass, lagi pula, dia secara pribadi menggunakan cahaya pemurnian untuk mengusir kekuatan tinta dari para kultivator itu, jadi tidak mungkin menyembunyikan fakta ini. Namun, semuanya berbeda di sini di Yin Yang Pass, meskipun semua orang tahu bahwa ada 4 kapal perang pengusir tinta hitam di dalam celah, dan cahaya pemurnian disegel di dalam, komandan resimen tidak memberitahu mereka dari mana asalnya. 5052. Setelah menunggu beberapa saat, kultivator yang mengirim pesan menerima balasan dan melihat ke atas, berkata, Kakak Jing, paman bela diri Tang tidak berada di Pass, dia tampaknya memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Departemen Militer meminta kami untuk mengatur masa tinggalnya, Marsial Paman harus dapat kembali dalam beberapa hari. Mendengar ini, Jing An mengangguk, karena itu masalahnya, kami akan mengikuti perintahnya. Petik 2. Beralih ke Yang Kai, dia berkata, saudara muda Yang, tolong ikuti saya. Mengatakan demikian, dia memimpin jalan dan Yang Kai mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di halaman terpencil, halaman ini tidak terlalu besar, jadi seharusnya digunakan untuk menampung orang luar. Blue Sky Pass juga memiliki tempat seperti itu, tetapi biasanya tidak digunakan. Meskipun tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, halamannya bersih dan rapi. Saudara muda yang harus beristirahat di sini selama beberapa hari. Ketika Marsial Paman Tang kembali, saya akan melapor kepadanya, kata Jing An. Terima kasih, kakak senior Jing. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Jing An tersenyum dan berkata, jika kakak muda bosan, kamu bisa berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu. Petik 2. Setelah mengirim Jing An, Yang Kai memasuki sebuah ruangan dan duduk bersila. Awalnya, Zhong Liang telah memberinya token leluhur lama dan siap untuk mengambilnya ketika seseorang bertanya tentang identitasnya, tetapi sekarang sepertinya dia tidak membutuhkannya. Di sisi lain, fakta bahwa Tang Qiu tidak berada di Pass agak mengejutkan bagi Yang Kai. Jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Yin Yang Pass dan dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan secara pribadi. Namun, di dalam jalur Yin Yang Kai memiliki beberapa kenalan. Segera, dia mengeluarkan perangkat komunikasinya dan mengirim pesan. Namun, tidak ada tanggapan. Ini berarti bahwa orang yang ingin dia hubungi tidak berada di jalur Yin Yang atau sedang berkultivasi terpencil, memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Karena itulah, Yang Kai jelas tidak bisa menghubungi mereka untuk saat ini. Dia baru saja mengirim pesan ke Sulinggong, tetapi Sulinggong tidak bisa dihubungi, jadi dia mencoba menghubungi King Kui dan Su Yingsui. Tanpa diduga, tidak ada jawaban. Alis Yang Kai sedikit berkerut, tampaknya sangat mungkin bahwa orang-orang ini tidak berada di sini, atau akan ada semacam berita. Bagaimanapun juga, Su Yingsui dan King Kui adalah murid Sulinggong, jadi jika mereka sedang berbisnis, masuk akal jika mereka pergi bersama, bahkan mungkin mereka bersama Tang Qiu. Karena dia tidak bisa menghubungi mereka, Yang Kai tidak bersikeras, perjalanan ini hanya untuk menyusup ke pedalaman klan tinta hitam di zona perang Yin Yang untuk mendapatkan informasi. Mengingat slip giok yang diberikan Zhong Liang sebelum dia pergi, Yang Kai memutuskan untuk mengeluarkannya dan memeriksanya karena dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan.
Slip giok berisi beberapa informasi dasar tentang jalur yin yang dan zona perang yin yang, jelas untuk memungkinkan Yang Kai mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini. Kekuatan keseluruhan dari setiap lintasan gunung ras manusia pada dasarnya sama, dan tata letak serta strukturnya serupa. Ras manusia yang menjaga jalur yin yang juga berjumlah lebih dari 30.000. Ini adalah para kultivator Open Heaven Elite dari berbagai Paradise dan Cave Heaven, dan mereka butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan seperti itu. Selama waktu ini, banyak dari mereka telah mati di medan perang sementara 3.000 dunia di belakang mereka terus-menerus mengirim orang untuk mengisi kembali pasukan mereka. Dapat dikatakan bahwa 80 hingga 90% dari setiap elit Cave Heaven Paradise telah dikirim ke Ing Battlefield, sementara hanya sejumlah kecil dari mereka yang tersisa di 3.000 dunia. Ini juga alasan mengapa Yang Kai merasa bahwa warisan Cave Heaven Paradise agak kurang. Terlalu banyak elit telah dikirim ke medan perang tinta, jadi tentu saja tidak banyak yang tersisa. Mirip dengan Blue Sky Pass, Yin Yang Pass dibagi menjadi 4 pasukan besar. Komandan Resimen Tentara Timur Tang Qiu, Komandan Resimen Tentara Selatan Wu Qing, Komandan Resimen Tentara Barat Liu Ziping, dan Komandan Resimen Tentara Utara Fei Yusan. Ketika dia melihat Liu Ziping, Yang Kai sedikit terkejut dari namanya. Sudah jelas dia adalah seorang wanita, bukan karena wanita lebih rendah dari pria, hanya saja di antara Open Heaven Orde ke-8, wanita lebih sedikit daripada pria, dan untuk bisa menjadi komandan resimen, kekuatan Liu Ziping ini jelas luar biasa. Dia jelas salah satu yang terbaik di antara Orde ke-8, mungkin kekuatannya telah mencapai puncak Orde ke-8, tetapi karena bakatnya yang terbatas, dia tidak dapat maju ke Orde ke-9. Klan Tinta Hitam yang berperang melawan zona perang Yin yang adalah Raja Kerajaan Twilight, dan seluruh zona perang Yin yang dapat dikatakan sebagai wilayahnya. Langit Biru berhubungan dengan Raja Kerajaan Jahat, yang merupakan prinsip yang sama. Di setiap zona perang, ras manusia memiliki master tingkat leluhur tua yang mengawasi mereka sementara klan Tinta Hitam memiliki Raja Kerajaan. Twilight Royal Lord memiliki lebih dari 100 teritori Lord di bawah komandonya, jauh lebih banyak daripada jumlah Master Open Heaven Orde ke-8 di Yin Yang Pass, dan ini hanya satu zona perang. Di seluruh medan pertempuran tinta, ada banyak Master Klan Tinta Hitam, jika bukan karena ini, perlawanan ras manusia tidak akan begitu sulit. Tidak banyak informasi yang tercatat dalam slip giok, bagaimanapun juga, itu hanya beberapa informasi dasar. Yang Kai dengan cepat selesai membacanya, dan karena dia tidak ada hubungannya, dia mengeluarkan satu set sumber daya kelas 7 untuk disempurnakan dan diolah. Dia duduk di sana selama setengah bulan. Selama waktu ini, tidak ada yang datang untuk menemukannya, dan Tang Qiu tidak memanggilnya, menyebabkan alis Yang Kai berkerut. Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi pada Tang Qiu yang telah menundanya begitu lama. Dia tahu bahwa Tang Qiu akan kembali dalam beberapa hari, tetapi sekarang, tenggat waktu jelas telah berakhir. Namun, Tang Qiu masih seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8, jadi seharusnya tidak ada kecelakaan. Yang Kai memikirkannya sebentar sebelum memutuskan untuk keluar dan menjelajahi Yin Yang Pass. Sisi jalur Yin yang benar-benar tenang, dan tidak ada tanda-tanda pertempuran pecah, agaknya. Setelah mengalahkan invasi klan Tinta Hitam di bawah komando Raja Kerajaan Twilight sedang memulihkan diri seperti sisi jalur Langit Biru. Tidak banyak orang yang datang dan pergi ke dalam celah itu, bagaimanapun. Waktu damai seperti ini adalah waktu terbaik untuk berkultivasi. Banyak Master Open Heaven memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan mereka dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Tata letak seluruh jalur Yin yang mirip dengan jalur Langit Biru, dan saat Yang Kai berjalan, dia segera kehilangan minat. Lagi pula, tempat ini bukan salah satu dari 3.000 dunia, jadi tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Pada akhirnya, setiap lintasan gunung ras manusia adalah artefak istana yang sangat besar, sebuah benteng militer. Puluhan ribu tentara yang menjaganya adalah semua elit yang telah bertarung melawan klan Tinta Hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam perjalanannya ke sini, tidak ada yang datang untuk menyelidiki identitasnya. Di antara puluhan ribu tentara di jalur Yin Yang, tidak ada yang bisa mengidentifikasi semua orang. Secara alami, tidak ada yang akan peduli dengan orang asing seperti Yang Kai. Saat dia hendak kembali ke rumah, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat dia mendengarkan dengan seksama. Sesaat kemudian, dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya, dia berbelok di sudut dan melihat jalan yang ramai. Jalanannya tidak terlalu luas, hanya memungkinkan dua gerbong untuk berjalan berdampingan, tetapi jalanan itu ramai dengan orang-orang. Di kedua sisi jalan, ada banyak toko, semuanya menjual berbagai barang yang mempesona, sehingga sulit bagi seseorang untuk mengambil semuanya. Ada juga banyak teriakan.
Yang Kai bahkan melihat seseorang membawa seikat buah manisan sambil berteriak dan menjualnya. Adegan di depannya membuat Yang Kai tercengang. Jika dia tidak tahu dia masih di jalur Yin Yang, dia akan mengira dia telah kembali ke kota di 3000 dunia. Ada aliran orang yang terus-menerus mengalir ke jalan ini, dan ada juga orang yang pergi, jumlah kultivator yang datang dan pergi seperti gerombolan ikan mas yang melintasi sungai. Yang Kai mendongak dan melihat sebuah plakat besar di atas jalan dengan kata-kata "Marketplace" tertulis di atasnya. Ada tablet batu di sebelah kiri, yang ditulis dengan pengamatan dunia. Di sebelah kanan, ada tablet batu yang bertuliskan Bustling World. Yang Kai mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, secara naluriah merasa bahwa jalan ini agak tidak biasa. Paling tidak, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu di Blue Sky Pass. Ini menggelitik rasa ingin tahunya dan membuatnya ingin menyelidiki lebih lanjut. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai melangkah maju dan suasana bising segera dipenuhi dengan teriakan. Manisan buah, jual manisan buah. Roti kukus, roti panas kukus. Petik 2. Toko kecil ini baru saja dibuka, jadi semua hidangan akan dijual dengan diskon 70%, tempatnya terbatas, siapa cepat dia dapat. Yang Kai segera merasakan gelombang pusing, seolah-olah dia telah menerima pukulan dari tuan wilayah klan tinta hitam, bahkan menyebabkan jiwanya menjadi tidak stabil. Orang tua yang menjual manisan buah-buahan kebetulan sedang berjalan, membawa seutas manisan buah-buahan merah di bahunya, terlihat sangat menarik. Orang tua itu tidak muda, rambut dan janggutnya putih semua, dan dia mengenakan jubah hitam, membuatnya terlihat seperti orang tua biasa. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba meraih kerah seorang pria muda yang berjalan melewatinya dan bertanya, "Nak, apakah kamu ingin manisan buah?" Wajah pemuda itu segera menjadi pahit. "Paman bela diri, saya baru saja membelinya beberapa jam yang lalu." Petik 2. Orang tua yang dipanggil sebagai Marsial Paman berkata, "Kamu membelinya beberapa jam yang lalu, kamu tidak dapat membelinya kali ini. Jangan khawatir, manisan buah-buahan buatan tuan tua ini pasti akan membuat gigimu ngilu." Petik 2. Pria muda itu memasang ekspresi pahit, "Paman bela diri, tidak bisakah saya membelinya?" Pria tua itu tersenyum dan mengulurkan tangannya, 10 koin tembaga. Petik 2. Pria muda itu tidak bisa menahan dan menghela nafas berat sebelum mengeluarkan 10 koin tembaga dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu segera mengeluarkan sebatang manisan buah dan memasukkannya ke tangan pemuda itu. Pemuda itu hendak pergi ketika lelaki tua itu meraih kerahnya lagi. "Makan, kenapa kamu tidak makan?" Pria muda itu hampir menangis. "Paman bela diri, haruskah saya memakannya sekarang?" Petik 2. Makanlah sekarang, kalau tidak, kamu akan meremehkan masakan tuan tua ini. Pria tua itu melotot. Pria muda itu segera menggigit manisan buah itu, ekspresinya langsung menjadi sangat cemerlang saat dia memuji, "Pengerjaan marsial paman benar-benar luar biasa." Orang tua itu tertawa keras, "Tentu saja, kamu harus melihat siapa tuan tua ini." Mengatakan demikian, dia melepaskan pemuda itu dan menyaksikan pemuda itu berjalan ke depan sambil menggigit manisan buahnya. Senyum di wajahnya sangat kuat. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia menatap pemandangan ini, tidak bisa mempercayai matanya. Jika dia tidak salah, pemuda yang membeli manisan buah-buahan itu jelas adalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7, dan yang menjual manisan buah-buahan itu bahkan lebih luar biasa, pasti Orde ke-8. Apa yang terjadi? Anak muda, bagaimana dengan sebatang manisan buah? Keahlian leluhur saya tidak akan mengecewakan Anda. Tepat ketika Yang Kai tenggelam dalam pikirannya, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri di depannya dan tersenyum padanya. Yang Kai melirik lelaki tua itu dan kemudian pada untaian manisan buah-buahan yang dia bawa di bahunya, bertanya-tanya apakah manisan buah-buahan ini dibuat dari semacam buah roh, jika tidak, dia tidak akan menjualnya di sini. 5053. Penasaran, Yang Kai menjadi tertarik dengan manisan buah ini, mengingat apa yang baru saja dia lihat, dia bertanya, 10 koin tembaga. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk, 10 koin tembaga untuk satu batang, tidak ada kecurangan. Petik 2. 1, kata Yang Kai sambil mengeluarkan 10 koin tembaga dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Mempertimbangkan bahwa dia sekarang adalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7, secara alami tidak mungkin baginya untuk membawa koin tembaga bersamanya. Koin tembaga dan perak biasanya digunakan oleh orang biasa di dunia biasa, tetapi bagi mereka yang telah berhasil berkultivasi, itu pada dasarnya tidak berguna. Namun, alam semesta kecil Yang Kai memiliki banyak manusia yang tinggal di dalamnya, dan objek perdagangan mereka adalah tembaga, perak, dan emas. 10 koin tembaga yang dia ambil berasal dari alam semesta kecil. Tanpa diduga,
Lelaki tua itu hanya meliriknya tetapi tidak menjangkau untuk menerimanya, sebaliknya, wajahnya tenggelam. Wah, apakah kamu mencoba menggertak tuan tua ini? Petik 2. Yang Kai bingung, apa maksud tuan tua? Melihat ekspresinya yang tulus, lelaki tua itu sedikit mengernyit dan melihat ke atas dan ke bawah sebelum tiba-tiba mengerti. Oh, tuan tua ini mengerti. Wah, karena Anda baru di sini dan tidak mengerti kebiasaan tempat ini, tuan tua ini tidak akan berdebat dengan Anda. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Petik 2. Yang Kai dengan hormat menjawab, tolong jelaskan. Orang tua itu tersenyum, di marketplace kami, koin tembaga yang digunakan untuk transaksi semuanya dibuat khusus, tidak sembarang koin tembaga bisa digunakan. Petik 2. Mengatakan demikian, dia menjentikkan ibu jarinya dan koin tembaga terbang menuju Yang Kai. Yang Kai meraihnya dan meletakkannya di telapak tangannya untuk melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa bahan dari koin tembaga ini tidak istimewa, tetapi dibuat secara khusus, di setiap sisi, ada karakter besar, yin dan yang. Hal-hal ini tidak memiliki batasan khusus atau metode pemurnian, jadi menempanya sederhana. Paling tidak, jika Yang Kai menginginkannya, dia bisa dengan mudah membuat badge. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu pasti tidak pantas. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, maaf Pak Tua, tapi saya tidak punya koin tembaga seperti itu. Orang tua itu terkekeh, tuan tua ini secara alami tahu bahwa kamu tidak memilikinya. Tidak masalah jika Anda tidak punya uang, Anda harus tetap memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, tuan tua ini bisa memberimu uang. Betulkah? Yang Kai tercengang. Jika tuan tua ini mengatakan ya, maka ya. Pria tua itu mengangguk dengan tegas. Yang Kai merenung sejenak, tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Memutar tangannya, dia mengeluarkan sepotong kristal kuning kelas 6 dan bertanya, "Senior, apa pendapatmu tentang ini?" Alis lelaki tua itu segera naik ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil kristal kuning kelas 6 dan menyeringai, elemen yang kelas 6 atas, tidak buruk, jarang melihat harta yang begitu murni. Petik 2. Yang Kai berpikir untuk dirinya sendiri. Tentu saja hal ini murni, ini adalah kristalisasi dari kekuatan Sun's Burning Shine, apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih murni dari ini? Petik 1. Kamu bisa menukarnya dengan 10 batang manisan buah. Kata lelaki tua itu dengan tegas, bersiap untuk mengeluarkan 10 batang manisan buah. Tunggu, Yang Kai terkejut dan dengan cepat menghentikannya. 1 batang manisan buah bernilai 10 koin tembaga, 10 batang bernilai 100 koin tembaga, dan sepotong kristal kuning kelas 6 hanya bisa ditukar dengan 10 batang manisan buah. Dalam hal nilai, kristal kuning kelas 6 bernilai setidaknya 20 juta pil Open Heaven, dan itu adalah jenis yang tidak memiliki harga pasar. Jika seseorang menukarnya, bukankah itu berarti 1 koin tembaga di pasar bernilai 200.000 pil Open Heaven? Seluruh tubuh Yang Kai terasa tidak nyaman, dia tidak ragu bahwa lelaki tua ini berbohong kepadanya, tetapi harganya terlalu mahal. Tidak heran ketika Open Heaven Orde ke-7 membeli sebatang manisan buah, seolah-olah beberapa kilogram dagingnya telah dipotong. Sebatang manisan buah bernilai 2 juta pil Open Heaven. Mengapa begitu mahal? Yang Kai tidak melambat, tetapi gerakan lelaki tua itu sangat cepat, dan pada saat dia berbicara, dia sudah mengeluarkan 5 batang manisan buah. Senior, meskipun saya baru di sini, Anda tidak bisa menggertak saya. Yang Kai memandang lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin tuan tua ini menggertak yang lemah? Jangan khawatir, bisnis tuan tua ini selalu adil, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya-tanya. Yang Kai mengerutkan kening dan bergumam, saya hanya menginginkan satu, saya tidak membutuhkan sebanyak itu. Petik 2. Orang tua itu segera menggelengkan kepalanya seperti gendang, itu tidak akan berhasil, saya sudah mengambil 5 dari mereka, Anda harus membeli semua 5. Petik 2. Yang Kai terdiam, tidak bisakah kamu menahannya kembali? Pria tua itu menurunkan matanya dan berkata dengan suara rendah, jika seseorang menikahmu dan mengeluarkan pisaunya, bisakah kamu berpura-pura mereka tidak pernah menikahmu? Petik 2. Yang Kai terperangah dengan kata-katanya, bagaimana mereka bisa dibandingkan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, di mata tuan tua ini, hanya ada satu kebenaran. Petik 2. Yang Kai menjadi marah, kamu bilang kamu adil. Bukankah itu hanya memaksa perdagangan? Bagaimana itu adil? Orang tua itu mengabaikannya dan memasukkan 5 batang manisan buah ke tangannya sebelum mencari 50 koin tembaga lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda, anggap itu sebagai pelajaran tuan tua ini bagimu. Ketika Anda keluar di masa depan, Anda harus berhati-hati. Mengatakan demikian, dia mengambil buah manisan dan lari.
Yang Kai ditinggalkan sendirian dengan 5 batang manisan buah di satu tangan dan 50 koin tembaga di tangan lainnya. Dia tidak bisa mengerti tempat terkutuk seperti apa marketplace ini, bagaimana bisa ada tempat seperti itu di Yin yang pas. Apa tujuan dari tempat ini? Meskipun dia tahu dari sikap lelaki tua itu bahwa kehilangan ini pasti, Yang Kai masih merasa agak terhibur, paling tidak, dia telah memperoleh 5 batang manisan buah-buahan dan 50 koin tembaga. Karena manisan buah-buahan ini sangat mahal, mungkin mereka memiliki semacam efek magis yang dapat membersihkan pikiran seseorang atau memperkuat fondasinya. Berpikir demikian, Yang Kai menyingkirkan 50 koin tembaga, mengambil sebatang manisan buah, memasukkannya ke mulutnya, dan menggigitnya. Rasanya manis di mulut dan dikunyah dengan hati-hati. Rasanya manis dengan sedikit asam, dan buahnya empuk, itu benar-benar tidak buruk, yang jarang adalah bahkan inti buahnya telah dibuang, jadi tidak perlu memuntahkan bijinya. Yang Kai memakan sepotong buah dan berdiri di tempat sejenak, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Ini hanyalah jenis manisan buah yang paling biasa. Itu sama sekali tidak berpengaruh pada kultivasi seorang kultivator. Yang Kai mengutuk pencatut di dalam hatinya, tidak menginginkan apapun selain bergegas keluar dan menemukan lelaki tua itu dan melawannya sampai mati. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8-nya, dia akan menjadi orang yang diberi pelajaran. Setelah beberapa saat kebencian, Yang Kai menghela nafas tanpa daya saat dia memakan manisan buah yang telah menghabiskan banyak uang sambil berjalan lebih dalam ke marketplace. Berbagai toko di sepanjang jalan ramai dengan aktivitas. Yang Kai segera berhenti di depan sebuah toko perhiasan. Potongan perhiasan yang dijual di toko perhiasan ini sangat indah dan indah, jelas dari seorang master terkenal. Sebelumnya, Yang Kai menderita kerugian di tangan lelaki tua yang menjual manisan buah-buahan, jadi dia secara alami berhati-hati kali ini. Namun, ada banyak kultivator datang dan pergi di toko perhiasan ini, dan setiap kali salah satu dari mereka membuat kesepakatan, Yang Kai kagum. Bisnis toko perhiasan ini sangat bagus, bukankah itu berarti perhiasan di sini luar biasa? Kemungkinan besar, perhiasan di sini bukan hanya aksesori biasa, tetapi artefak dari Grandmaster pemurnian artefak. Berpikir demikian, Yang Kai mengangguk dalam-dalam, berpikir bahwa tebakannya benar. Kakak senior yang kaya ini, perhiasan seperti apa yang ingin kamu beli? Seorang asisten toko melihat tamunya dan dengan cepat datang untuk menyambut Yang Kai. Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Kaya. Bagaimana kamu bisa tahu? Petik 2. Asisten toko menunjuk ke manisan buah di tangan Yang Kai. Jika kakak senior bukan orang kaya, bagaimana dia bisa membeli begitu banyak manisan buah? Buah manisan orang itu terkenal di kota ini. Yang Kai tiba-tiba mengerti, aku mengerti. Tak heran di sepanjang jalan, dia selalu merasa banyak orang yang menatapnya dengan ekspresi aneh. Jadi itu karena dia telah mengambil beberapa batang manisan buah-buahan. Kapan memegang beberapa batang manisan buah menjadi standar kekayaan? Namun, di marketplace ini, memang demikian adanya. Perhiasan seperti apa yang ingin dibeli kakak senior? Asisten toko bertanya dengan antusias. Yang Kai secara alami tidak memiliki tujuan tertentu, tetapi dia ingin tahu tentang artefak seperti apa perhiasan ini. Melihat sekeliling, dia menunjuk ke jepit rambut merah dan berkata, biarkan aku melihat yang ini. Asisten toko segera mengeluarkan jepit rambut dan memperkenalkannya sambil tersenyum, jepit rambut ini berasal dari pemilik kami. Keahlian pembuatan perhiasan pemilik adalah salah satu yang terbaik di seluruh marketplace, toko perhiasan lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika jepit rambut ini diberikan kepada wanita yang Anda sukai, Anda pasti akan bisa memenangkan hatinya. Petik 2. Jepit rambut dipegang oleh benda transparan yang memungkinkan seseorang untuk melihat tampilan penuhnya, tetapi bukan bagian dalamnya. Yang Kai mengerutkan kening, bisakah kamu membukanya? Petik 2. Asisten toko tersenyum meminta maaf, kamu tidak bisa membukanya sampai kamu membelinya. Aturan omong kosong macam apa ini? Yang Kai bahkan tidak tahu kelas berapa jepit rambut ini, jadi bagaimana dia bisa menentukan nilainya? Namun, melihat begitu banyak orang membeli perhiasan di sini dan melakukan hal yang sama, Yang Kai tahu bahwa tidak mungkin untuk melihat barangnya terlebih dahulu. Dia hanya bisa bertanya, berapa harganya? 50 koin tembaga. Asisten toko tersenyum. Mulut Yang Kai berkedut, hampir curiga bahwa asisten toko ini bersekongkol dengan lelaki tua yang menjual manisan buah-buahan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu berapa banyak uang yang dia miliki? Namun, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan 50 koin tembaga dan menyerahkannya kepada asisten toko sebelum mengambil jepit rambut dan pergi. Setelah meninggalkan toko, Yang Kai segera mengeluarkan jepit rambut dan memeriksanya dengan cermat. Sesaat kemudian,
Yang Kai menggertakkan giginya dan mengutuk, "Profitir, pedagang terkutuk. Jepit rambut ini hanya jepit rambut biasa, bagaimana bisa menjadi artefak yang luar biasa?" Pertama, dia dipaksa membeli 5 batang manisan buah, dan sekarang dia ditipu untuk membeli jepit rambut yang tidak berguna. Yang Kai benar-benar kecewa dengan marketplace ini. Tempat ini benar-benar konyol, tetapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada tempat seperti itu di jalur Yin Yang, dan mengapa ada begitu banyak kultivator Open Heaven. Setelah mengalami 2 masalah ini, Yang Kai kehilangan minat untuk melanjutkan perjalanannya dan bersiap untuk pulang. Awalnya, dia ingin membuang jepit rambut itu, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang telah dia beli dengan setengah harga dari kristal kuning kelas 6, jadi dia merasa sayang untuk membuang benda itu begitu saja. Berjalan menuju kediamannya, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan berbalik, "Mengapa kamu mengikutiku?" Ketika dia keluar dari toko perhiasan, dia menyadari bahwa seseorang telah mengikutinya. Dia pikir itu kebetulan, tetapi sosok di belakangnya telah mengikutinya. 5054. Ketika dia berbalik, tidak ada seorang pun di depannya. Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ke bawah untuk melihat seorang gadis kecil berdiri di depannya, matanya yang cerah menatap buah manisan di tangannya. Seorang gadis kecil. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, itu memang seorang gadis kecil di depannya. Dia tampak baru berusia 7 atau 8 tahun, dan kulitnya seputih batu giok, membuatnya terlihat sangat imut. Dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki sepasang mata yang cerah, rambut hitamnya menjuntai ke pinggang. Bagaimana mungkin ada gadis kecil seperti itu di jalur Yin Yang? Yang Kai secara tidak sadar berpikir bahwa beberapa kultivator Open Heaven telah mengembangkan semacam teknik khusus. Bukannya teknik semacam ini tidak ada di dunia ini, atau mungkin karena dia telah membuat kesalahan dalam kultivasinya yang menyebabkan tubuhnya tetap menjadi anak-anak selamanya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa memang ada bekas kultivasi di tubuh gadis kecil ini. Kultivasinya tidak tinggi, paling banyak di alam Origin King. Seorang Master Realm Origin King berusia 7 atau 8 tahun benar-benar menakutkan. Ketika Yang Kai berusia 7 atau 8 tahun, dia belum secara resmi memulai kultivasinya, jadi jelas bakat gadis kecil ini luar biasa dan pasti akan menjadi karakter yang hebat di masa depan. Namun, di medan pertempuran tinta ini di mana semua orang adalah Open Heaven Stage, Origin King terlalu lemah. Persyaratan minimum untuk mengirimkan tenaga kerja ke medan pertempuran tinta adalah kultivator Open Heaven Orde ke-6. Siapapun di bawah Orde ke-6 tidak akan dikirim ke sini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator alam Origin King di tempat seperti ini? Jika mereka terkontaminasi oleh Ink Force, mereka akan direduksi menjadi murid tinta hitam. Apa yang paling membingungkan Yang Kai, dari mana gadis kecil ini berasal? Dilihat dari usianya, dia baru berusia 7 atau 8 tahun, jadi kemungkinan besar dia belum dipindahkan dari 3000 dunia. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan, dia lahir di jalur Yin Yang. Di berbagai lintasan gunung ras manusia, bukannya tidak ada pasangan suami istri. Bertarung dengan klan tinta hitam sepanjang tahun akan mengakibatkan nyawa seseorang dalam bahaya, dan di bawah tekanan yang begitu besar, mudah bagi seseorang untuk mengembangkan emosi lain. Padahal, di gunung manapun, ada banyak pasangan suami istri. Namun, tidak peduli seperti apa suami atau istri mereka, tidak ada dari mereka yang gegabah mencoba memiliki anak di lingkungan seperti itu, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat dari pertempuran berikutnya. Melakukan hal itu hanya akan tidak bertanggung jawab kepada keturunan mereka. Yang Kai juga tidak menyangka akan melihat gadis kecil seperti Origin King Realm di Yin Yang pas ini. Adapun para kultivator yang datang ke marketplace, tidak satupun dari mereka menunjukkan rasa ingin tahu terhadap gadis kecil ini, menunjukkan bahwa keberadaannya sudah diketahui. Melihat bahwa hanya seorang gadis kecil yang mengikutinya, Yang Kai kehilangan keinginannya untuk menanyainya dan mengerutkan kening, bertanya dengan lembut, "Gadis kecil, di mana orang tuamu?" Petik 2. Dengan dentuman keras, seorang kultivator yang lewat secara tidak sengaja menjatuhkan rak, menyebabkan barang-barang di atasnya jatuh ke tanah, menyebabkan pemilik rak mengutuk dengan keras. Kultivator yang menjatuhkan rak dengan cepat meminta maaf dan membantu membersihkannya. Gadis kecil yang berdiri di depan Yang Kai menatap lekat-lekat pada manisan buah di tangannya dan tidak menjawab pertanyaannya, malah menelan ludahnya dan bertanya, "Apakah kamu memakannya?" Petik 2. Yang Kai menoleh untuk melihat barang-barang di tangannya dan baru kemudian dia menyadari mengapa dia mengikutinya. Sambil tertawa, dia menyerahkan 4 batang manisan buah yang tersisa. "Jika kamu ingin memakannya, kamu dapat memakannya."
Petik 2. Mata gadis kecil itu segera melengkung menjadi bulan sabit saat dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Berterima kasih padanya sebelum menggigit besar. Kamu benar-benar orang yang baik. Saya tidak tahu mengapa lelaki tua yang menjual manisan buah menghilang hari ini, tetapi saya tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama. Yang Kai dengan dingin mendengus di dalam hatinya, orang tua ini jelas telah memaksanya untuk membeli 5 batang manisan buah, takut dia akan mencoba berunding dengannya, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Melihatnya makan dengan gembira, ketidakpuasan di hati Yang Kai juga menghilang, dan dia merasa bahwa kristal kuning kelas 6 akhirnya sepadan, menjangkau. Dia menepuk kepala gadis kecil itu dan dengan lembut menggosoknya. Pulanglah setelah makan, jangan biarkan ayah dan ibumu khawatir. Petik 2. Dentang. Tidak jauh, rak yang baru saja dibersihkan dirobohkan lagi, dan pemiliknya dengan panik membersihkannya. Pada saat yang sama, alis Yang Kai berkerut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa seolah-olah waktu telah membeku sekarang, seolah-olah seluruh marketplace tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika dia dengan hati-hati memeriksanya lagi, dia menemukan bahwa semuanya normal. Gadis kecil yang kepalanya diusap olehnya tersenyum bahagia. Yang Kai mengangguk padanya sebelum berbalik dan pergi. Namun, setelah berjalan agak jauh, dia mau tidak mau menoleh untuk melihat gadis kecil yang mengikuti di belakangnya. Kenapa kamu masih mengikutiku? Saya sudah memberi Anda manisan buah-buahan, mereka sudah habis. Petik 2. Hanya dalam waktu singkat, gadis kecil itu sudah memakan keempat batang manisan buah. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkan nafsu makannya, tetapi setelah membuang tongkat di tangannya, gadis kecil itu tersenyum manis. Kamu mentraktirku manisan buah, aku akan mentraktirmu roti kukus. Petik 2. Yang Kai tertawa, tidak perlu. Setelah mengalami insiden dengan manisan buah dan perhiasan, Yang Kai yakin bahwa semua barang yang dijual di sumur kota ini biasa saja, jadi tidak perlu memperhatikannya. Dengan waktu ini, dia mungkin juga kembali dan memperbaiki sumber dayanya untuk meningkatkan fondasi alam semesta kecilnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wajah Yang Kai menjadi terdiam. Ada apa? Petik 2. Gadis kecil itu tampak seperti akan menangis, seolah-olah dia telah sangat dirugikan. Dia terisak pelan, tapi aku ingin makan roti. Roti dari toko keluarga Lin enak. Mengatakan demikian, dia bahkan menyedot seteguk air liur. Merasa tidak berdaya, Yang Kai menggosok dahinya dan berkata, karena kamu ingin makan begitu banyak, silakan. Petik 2. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan berbisik, tidak ada uang. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, lalu mengapa Anda ingin mengundang saya? Petik 2. Aku akan mengajakmu makan, kamu membayar. Ekspresi gadis kecil itu menjadi agak canggung. Logika macam apa itu? Yang Kai kehilangan kata-kata. Dia benar-benar ingin memberitahunya bahwa dia tidak punya uang dan telah menggunakan semua koin yang dia peroleh dari kristal kuning kelas 6. Namun, gadis kecil itu berjalan ke arahnya, meraih tangannya, dan dengan lembut menjabatnya, apakah tidak apa-apa? Rotinya enak. Yang Kai tidak tahan dengan tindakannya yang begitu genit terhadapnya, mengutuk dalam hatinya bahwa orang tua anak ini terlalu tidak bertanggung jawab. Mereka sangat ingin melahirkannya, namun mereka bahkan tidak memberinya uang saku. Tolong, 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 gadis kecil itu bersikeras. Yang Kai tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, baiklah, jangan guncang aku, itu membuatku pusing. Petik 2. Kau setuju? Gadis kecil itu bertanya dengan heran. Aku akan mentraktirmu makanan enak. Yang Kai mengangguk, karena dia bisa menukar sumber dayanya di sini dengan koin tembaga. Dia tidak takut tidak punya cukup uang untuk membayar. Kamu benar-benar orang yang baik. Gadis kecil itu bersorak gembira. Yang Kai menghela nafas tanpa daya, sejak kapan standar orang baik adalah mentraktir orang lain makan. Namun, dunia gadis kecil mungkin begitu sederhana dan polos. Di medan pertempuran tinta yang berbahaya ini, bukan ide yang buruk untuk mengalami kepolosan dan keajaiban. Di toko roti kukus keluarga Lin, uap yang keluar dari roti kukus dipenuhi dengan aroma roti kukus, beberapa meja sederhana dipenuhi orang, semangkuk sup teh, dan nampan berisi roti kukus, semuanya duduk santai. Pemilik toko roti kukus tampaknya adalah pasangan yang sudah menikah, salah satunya membuat semangkuk mie sementara yang lain membuat roti kukus, keduanya terampil dan menyewa seorang pelayan untuk menyambut tamu mereka. Ketika Yang Kai menarik tangan gadis kecil itu dan berjalan masuk, pelayan yang bertugas menyambut para tamu tampaknya telah disambar petir dan langsung membeku di tempat, matanya tertuju pada tangan besar dan tangan kecil itu. Bos suami istri yang sedang membuat mie dan bakpao juga gemetar. Di dalam toko roti kukus, sekelompok pelanggan yang sedang makan roti dan minum teh memiliki mata berkedut. Ini dia, toko roti kukus keluarga Lin.
Gadis kecil itu berteriak gembira. Yang Kai mengangkat matanya dan melihat sekeliling, meskipun dia tahu bahwa tempat ini tidak biasa, dia masih merasa agak tidak nyaman. Suami dan istri dari toko roti kukus ini jelas adalah dua master orde ke-8, sementara pelayan yang berdiri di pintu masuk toko juga adalah orde ke-7. Karena dia telah membuat roti kukus dari tepung, bahkan wajahnya ditutupi tepung, kapan dia pernah melihat hal seperti itu? Hanya di marketplace inilah dia memiliki keberuntungan untuk melihatnya. Ada begitu banyak orang hari ini. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat beberapa meja penuh dengan orang. Beralih ke Yang Kai, dia berkata, "Mari kita tunggu sebentar." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, para tamu mulai memasukkan roti panas yang mengepul ke dalam mulut mereka dan minum teh. "Bos, bayar." Serangkaian teriakan terdengar, dan pelayan dengan cepat bergegas masuk. Dalam waktu singkat, semua pelanggan di toko roti kukus telah pergi. "Ada kursi," kata gadis kecil itu dengan gembira sambil menarik Yang Kai ke dalam dan duduk di depan meja. Kursi itu terlalu tinggi untuk dia duduki dan kakinya gemetar. Saat pelayan mengemasi barang-barangnya, dia bertanya sambil tersenyum, apa yang ingin dipesan oleh kedua tamu. Petik 2. Yang Kai dengan santai berkata, 2 nampan roti. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, gadis kecil itu menyela, saya ingin 10 nampan. Yang Kai berkedip dan berkata kepada pelayan, 10 nampan roti dan 2 mangkuk teh. Petik 2. Tunggu sebentar, itu akan segera datang. Pelayan itu menjawab dan mundur. Beberapa saat kemudian, 10 nampan roti diangkat dan ditumpuk tinggi di atas meja. Gadis kecil itu segera mulai makan dengan lahap, pipinya menggembung. Yang Kai juga mengambil roti dan mencobanya, tetapi menemukan bahwa meskipun enak, itu hanya barang biasa yang tidak berpengaruh pada kultivasi, jadi dia duduk diam di samping dan menunggu tagihan tiba. Kamu juga makan, kenapa kamu tidak makan? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai tersenyum, aku akan meninggalkannya untukmu makan. Petik 2. Gadis kecil itu sangat puas dan makan lebih lahap. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambil remah roti dari mulutnya, makan perlahan, tidak ada yang mencoba merebut milikmu. Petik 2. Ia sangat penasaran dengan keadaan orang tua anak ini, apakah mereka tidak memberi anak mereka makanan yang cukup? Mengapa mereka begitu ingin memiliki anak? 10 nampan roti kukus dan 2 mangkuk sup teh telah disapu bersih oleh gadis kecil itu, Yang Kai juga mengagumi selera makannya, tidak mudah bagi seorang gadis muda untuk makan sebanyak itu. Yang lebih jarang adalah dia tidak menunjukkan tanda-tanda bengkak, juga tidak tahu kemana makanannya pergi. Apakah kamu kenyang? Yang Kai bertanya. Gadis kecil itu mengangguk, Yang Kai berbalik dan berteriak, bos, check out. Pelayan segera berjalan dan berkata sambil tersenyum, 10 nampan roti seharga 100 koin tembaga, 2 mangkuk teh seharusnya gratis. Terima kasih banyak, Yang Kai mengangguk, tapi aku tidak punya uang, apakah menurutmu makanan ini sepadan? 5055. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan kristal biru kelas 6. Pelayan Open Heaven Orde ke-7 menerimanya dan setelah pemeriksaan singkat, dia tersenyum bahagia, sudah cukup. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan memanggil gadis kecil itu sebelum membawanya keluar dari toko. Di belakang mereka, pelayan dengan antusias berkata, lain kali datang lagi. Petik 2. Lain kali saya datang ke sini, saya akan menjadi babi. Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya, hal-hal di marketplace ini gelap dan menyedihkan. 2 potong bahan atribut yin yang kelas 6 bernilai setidaknya 40 juta Open Heaven Pill, tetapi pada akhirnya, semuanya dihabiskan seperti ini hari ini. Yang Kai merasa bahwa mengubah tempat ini menjadi pasar gelap lebih tepat. Gadis kecil itu masih mengikutinya, jadi Yang Kai menoleh untuk melihatnya sebelum tiba-tiba mengeluarkan jepit rambut yang dia lemparkan ke cincin luar angkasa dan meletakkannya di rambutnya. Gadis kecil itu terlahir seperti sepotong batu giok putih, memberinya penampilan yang imut, meskipun jepit rambut ini bukan semacam artefak, desainnya sangat indah, dan keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Gadis kecil itu jelas tercengang. Yang Kai tersenyum, ini milikmu. Berbalik, Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, aku akan kembali sekarang. Kamu harus segera pulang agar ayah dan ibumu tidak khawatir. Kali ini, gadis kecil itu tidak mengikutinya dan malah berdiri di tempat, membelai jepit rambutnya saat dia melihat Yang Kai pergi. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Yang Kai tidak bisa menahan senyum ketika dia mengingat kembali pertemuannya di marketplace. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Setelah berkultivasi kurang dari sehari, sebuah suara renyah tiba-tiba memanggil dari luar halaman, Yang Kai, Yang Kai. Yang Kai mengerutkan kening dan menyingkirkan bahan yang belum dia sempurnakan.
Membuka pintu ke halaman, dia melihat gadis kecil yang dia temui kemarin berdiri di luar sambil tersenyum, mengenakan jepit rambut yang dia berikan padanya. Yang Kei bingung, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Gadis kecil itu dengan bangga menjawab, saya bertanya, saya hanya bertanya-tanya dan menemukan Anda tinggal di sini. Petik 2. Tak perlu dikatakan, dia juga mengetahui namanya, jadi Yang Kei tidak bisa tidak mengagumi semangat gadis kecil ini. Apakah ada masalah? Yang Kei bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak tahu mengapa dia mencarinya. Aku akan mentraktirmu roti. Gadis kecil itu menyatakan dengan tegas. Yang Kei menggosok dahinya, apakah Anda meminta saya untuk membayar tagihan? Hehe, gadis kecil itu memasang ekspresi malu-malu seolah-olah wajah aslinya telah terungkap, tetapi dia dengan cepat membuang rasa malu ini, mengungkapkan sifat aslinya sebagai seorang foodie saat dia meraih tangan Yang Kei dan menariknya keluar. Ayo pergi, kamu toh tidak melakukan apapun. Petik 2. Yang Kei terdiam, apa maksudmu tidak melakukan apa-apa? Saya baru saja berkultivasi. Tidak perlu khawatir tentang kultivasi, makan lebih penting. Petik 2. Kekuatan gadis kecil itu cukup besar, jadi Yang Kei tidak berani melawannya dan diseret kembali ke marketplace kemarin. Di toko roti kukus keluarga Lin, 10 nampan roti dipesan seperti biasa. Gadis kecil itu makan sementara Yang Kei duduk dengan tenang dan membayar tagihan. Ini berlanjut selama beberapa hari. Yang Kei tidak berdaya, dia tidak tahu suami dan istri mana yang melahirkan gadis kecil seperti itu, tetapi dia terlalu melanggar hukum. Dia ingin menjelaskan situasinya kepada orang tuanya, tetapi setelah bertanya dengan santai, gadis kecil itu tiba-tiba menangis dan mengatakan bahwa orang tuanya sudah lama pergi. Yang Kei tidak berani bertanya lagi, takut dia akan membuat lubang di hati gadis ini dan membuatnya menangis. Gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun ini hanya memiliki kultivasi alam origin king. Sejak dia lahir, dia telah tinggal di celah yin yang ini, dan orang tuanya telah meninggal lebih awal, dia tidak tahu bagaimana dia akan hidup di masa depan. Dia menghibur dirinya dalam hatinya, lupakan saja, aku hanya akan mengasihani gadis kecil ini dan menemaninya sebentar. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kei dibawa ke marketplace oleh gadis kecil untuk makan roti dan membayar tagihan, sehingga mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Pada hari ini, di dalam toko roti kukus keluarga Lin, Yang Kei sedang duduk sementara gadis kecil itu memakan isinya. Beginilah cara dia makan beberapa hari terakhir ini, dan tidak akan lama sebelum 10 nampan roti dimakan oleh gadis kecil itu. Pada saat itu, Yang Kei akan mengeluarkan kristal kuning kelas 6 atau kristal biru untuk membayarnya. Pada saat ini, ekspresi Yang Kei tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat keluar toko, hanya untuk melihat sekelompok 4 orang masuk. Mata Yang Kei berbinar dan dia dengan cepat berdiri, Senior Tang. Orang yang memimpin tidak lain adalah Tang Qiyu, yang telah lama dia nantikan. Tang Qiyu jelas baru saja kembali dari luar dan belum sempat istirahat. Sepertinya dia telah menghadapi musuh yang kuat di luar dan telah bertarung dengan mereka, jadi auranya agak lemah. Di belakangnya ada Su Linggong, diikuti oleh Qing Kui dan Su Yingsui. Seperti yang dia pikirkan, keempat orang ini pergi bersama, jadi dia tidak bisa menghubungi salah satu dari mereka. Yang Kei kemudian bertukar salam dengan Elder Su dan kedua muridnya dan semua orang mengangguk. Meskipun Qing Kui dan kultivasi Su Yingsui masih di Open Heaven Orde ke-6, aura mereka jelas jauh lebih kental. Setelah datang ke Yin yang pas, perjuangan hidup dan mati dengan klan tinta hitam telah memungkinkan mereka untuk tumbuh secara signifikan. Aku dengar kamu ada di sini, jadi aku datang, Tang Qiyu menjelaskan. Yang Kei berkata, karena saya tidak ada hubungannya, saya hanya akan berjalan-jalan. Karena senior telah kembali, Anda dapat menelepon saya, mengapa repot-repot datang ke sini secara pribadi? Tang Qiyu melambaikan tangannya dan berkata, aku membuatmu menunggu selama berhari-hari, kecelakaan terjadi dalam perjalanan kembali dan menunda perjalanan. Petik 2. Jangan khawatir, silakan duduk. Yang Kei mengulurkan tangannya. Tang Qiyu sedikit mengangguk dan duduk bersama Su Linggong. Namun, saat mereka duduk, mereka berdua tiba-tiba berdiri seolah pantat mereka tersengat, menatap kosong ke sosok kecil di balik 10 nampan roti. 10 nampan ditumpuk tinggi di atas meja, benar-benar menghalangi sosok gadis kecil itu. Tang Qiyu dan Su Linggong tidak memperhatikan ini sama sekali. Ini. Tang Qiyu tiba-tiba tergagap. Yang Kei menjelaskan, gadis kecil yang saya temui di sini beberapa hari yang lalu sangat menyedihkan, orang tuanya meninggal lebih awal dan sepertinya tidak ada yang merawatnya. Dia suka makan roti di sini jadi saya membawanya ke sini. Aduh, jadi begitulah. Tang Qiyu tiba-tiba mengerti dan memberi isyarat kepada Su Linggong sebelum duduk. Qing Kui,
yang berdiri di belakang Su Linggong, tiba-tiba terbatuk ringan. Tuan yang terhormat, saya akan pergi berbelanja. Su Linggong agak linglung, pergi. Petik 2. Aku akan pergi berbelanja juga. Su Yingsui dengan cepat berkata. Mereka berdua minta diri dan pergi bersama. Di dalam toko roti kukus, 3 besar dan 1 kecil, 4 sosok duduk di 4 arah yang berbeda. Yang Kai mengerutkan kening saat dia melihat Tang Qiyu dan Su Linggong. Cederamu tampaknya cukup serius. Apakah itu Tang Qiyu atau Su Linggong? Yang Kai dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang salah dengan keadaan mereka saat ini, seolah-olah mereka sedang berjuang untuk menekan sesuatu. Ekspresi mereka serius, dan ekspresi mereka tampak agak gugup. Tidak ada yang serius, jawab Tang Qiyu santai. Tidak ada yang serius, tidak ada yang serius. Su Linggong mengangguk berulang kali. Bagus, Yang Kai mengangguk dan bertanya, bagaimana situasinya dengan klan tinta hitam? Klan tinta hitam. Tang Qiyu menatap Yang Kai dengan tatapan kosong, seolah-olah dia tidak mendengarnya dengan jelas, tetapi dia dengan cepat bereaksi, oh, klan tinta hitam. Aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Yang Kai mengerutkan kening, merasa bahwa Tang Qiyu hari ini bertingkah agak aneh, seolah-olah dia linglung. Dia jelas datang ke sini untuk menemuinya tentang artefak istana klan tinta hitam, tapi sekarang dia benar-benar kosong. Gadis kecil yang telah memakan rotinya selama ini tiba-tiba menoleh ke Tang Qiyu dan tersenyum, mau roti. Petik 2. Tang Qiyu terkejut dengan pertanyaan ini dan tidak bisa berkata-kata. Yang Kai mengangkat tangannya dan memukul kepala gadis kecil itu, menegur, ketika orang dewasa berbicara, anak-anak tidak boleh menyela. Petik 2. Kelancangan. Tang Qiyu menamparkan meja, menyebabkan meja itu berantakan dan piring serta roti kukus jatuh ke tanah. Yang Kai tercengang. Tang Qiyu juga tercengang. Su Linggong benar-benar terfokus saat dia duduk diam. Gadis kecil itu memegang roti di masing-masing tangannya, pipinya menggembung saat dia menelan. Senior, kamu. Yang Kai mengerutkan kening pada Tang Qiyu. Tang Qiyu ragu-ragu sejenak sebelum bergumam, kelompok klan tinta hitam itu terlalu kurang ajar. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, senior, apa yang kamu temui dalam perjalanan kembali? Pada saat ini, pelayan berlari dan berkata sambil membersihkan, semuanya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan berbicara dengan baik, jangan merusak harmoni. Petik 2. Gadis kecil itu memelototi Tang Qiyu dengan marah, ganti rotiku. Iya. Tang Qiyu mengangguk berat dan berkata kepada pelayan, bawakan beberapa nampan roti lagi. Petik 2. Tentu, tolong tunggu sebentar. Pelayan itu menjawab, meja telah hancur berkeping-keping, jadi semua orang hanya bisa pindah ke meja lain. Untungnya, tidak ada pelanggan di toko saat ini, pada dasarnya tidak ada orang lain selain mereka, jadi masih ada meja kosong. Setelah meletakkan beberapa nampan roti lagi di atas meja, Yang Kai masih menunggu Tang Qiyu untuk memberitahunya tentang klan tinta hitam, tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini akan benar-benar memakan roti dan memanggil Su Linggong. Akibatnya, selain Yang Kai, gadis kecil itu, bersama dengan Tang Qiyu dan Su Linggong, mulai memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Saat mereka makan, Tang Qiyu dan Su Linggong juga memuji betapa lezatnya roti ini. Rahang Yang Kai jatuh, jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan mengira keduanya telah bereinkarnasi dari hantu kelaparan. Namun, kebisingan di antara keduanya juga membangkitkan minat gadis kecil itu. Untuk sesaat, dia tersapu oleh angin dan kecepatan pemilik toko roti sebenarnya lebih lambat dari mereka bertiga. Yang Kai tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan dengan bijaksana berkata, senior, klan tinta hitam. Petik 2. Aku akan memberitahumu tentang klan tinta hitam nanti, jawab Tang Qiyu samar-samar. Yang Kai menoleh, tidak tahan melihat mereka. Setelah setengah hari bekerja, mereka bertiga telah menghabiskan 100 nampan roti yang telah disiapkan oleh toko roti kukus keluarga Lin sebelumnya. Gadis kecil itu setengah berbaring di kursi dan menggosok perutnya, dengan ekspresi puas di wajahnya saat dia bersendawa, sangat kenyang. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, akhirnya aku melihatmu makan sampai kenyang. Petik 2. Aku tidak tahan lagi, aku terlalu kenyang, aku harus kembali dan tidur. Gadis kecil itu berdiri dan melompat, jelas dalam suasana hati yang baik. Setelah dia pergi, Tang Qiyu juga berdiri, aku akan kembali dulu, Yang Kai, temui aku besok. Iya, Yang Kai menjawab. Su Linggong menepuk bahu Yang Kai dan menatapnya, ragu-ragu sejenak sebelum berkata, hati-hati. Yang Kai bingung dengan kata-katanya, tetapi sebelum dia bisa bertanya, Su Linggong juga berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Belakang punggungnya. Belakang punggungnya. Belakang punggungnya. Belakang punggungnya.